Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ternyata, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan.
Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah kita berjumpa di pagi hari ini seperti biasa di acara kita Mozaik Budaya, dan saya juga alhamdulillah pagi hari ini sudah kedatangan tamu kami di studio Pro 4 RRI Makassar. Ada Bapak Suryadi Kadir AMD Par SEME MM. Beliau adalah Ketua Bidang Pelatihan dan Sertifikasi DPD Ahli Sulsel, juga dosen pariwisata syariah YIN Parepare. Topik kita pariwisata syariah. Ini agak lain juga ya, agak lain bukan dalam hal apa, kita belum bicara tentang belum pernah saya dapatkan itu bagaimana pariwisata syariah. Kita akan langsung bertanya kepada Pak Suryadi. Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Sehat ini hari. Sehat alhamdulillah. Iya. Baik, Pak, kita bicara tentang pariwisata syariah. Nah, bagaimana sebenarnya itu pariwisata syariah? Baik. Yang umumnya kan kita ketahui, orang biasa kenal itu istilahnya cuma pariwisata. Iya, betul. Iya, tapi dalam kurun 5 tahun terakhir ini sudah mulai digaungkan dengan kata istilah pariwisata syariah. Tapi artinya? Lebih awal itu artinya sebenarnya lebih kepada program atau lebih kepada tujuan atau visi tentang apa sih Muslim friendly itu. Oke. Muslim friendly atau lebih kita kenal mungkin dengan istilah pariwisata halal atau halal tourism. Begitu. Ya. Oke. Nah, lalu halal tourism ini sebelum pandemi itu memang sudah digaungkan. Oke. Jadi untuk segmentasi pasarnya itu secara global dari Asia Timur Tengah, itu kita tadinya sudah menunggu kunjungan tamu yang akan masuk ke Indonesia, tetapi takdirullah mengatakan ada pandemi pada waktu itu yang menyebabkan sehingga gaung tentang halal tourism di Indonesia ini kembali tenggelam gitu istilahnya. Nah, setelah pasca pandemi baru kembali mulai digaungkan, sekaligus juga mulai dicanangkan sistem program pendidikannya. Jadi ada sekarang kan, adik-adik kalau mau sekolah mau kuliah itu sudah ada program pariwisata syariah gitu. Jadi pariwisata halal begitu Pak, ya lebih dikenal ya. Lebih dikenal dengan pariwisata halal. Oke. Nah, apa penggerak dari pariwisata halal itu sendiri? Maksudnya tujuannya itu apa Pak? Pariwisata halal ini diadakan. Pariwisata halal itu kembali saya katakan tadi bahwa tujuannya adalah memang punya segmentasi pasar. Pasar ya. Punya pasar di global yang memang tujuannya untuk memberikan rasa aman, nyaman terhadap wisatawan khususnya Muslim friendly gitu. Begitu. Jadi lebih kepada Muslimnya juga ini diperkenalkan ya Pak ya. Lebih kepada untuk memberikan perasaan aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim. Memangnya ada apa Pak? Memang sebelum ada syariah itu sendiri, adakah komplain-komplain atau masalahkah yang terjadi di pariwisata hingga muncullah namanya pariwisata syariah? Sebenarnya tidak ada masalah. Cuma kami memperbaiki, artinya membuat semacam suatu konsep bagaimana Muslim friendly atau wisatawan Muslim itu bisa merasakan nyaman dan aman, khususnya mungkin dalam fasilitas akomodasi dan makan. Ya, oke.
Seperti itu Pak ya. Seperti itu. Dan tujuannya juga mungkin Pak. Tujuannya kan kalau orang berwisata itu tujuannya dia bagaimana bisa merasa nyaman dan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Iya. Jadi memang salah satu tujuan berwisata itu harus orang nyaman, tidak was-was. Iya betul. Kemudian dia merasa aman, bukan aman dalam hati secara fisik, tetapi mungkin aman juga secara rohani. Iya. Karena sesuai dengan kaidah dan aturan agama Islam itu, ya ada beberapa makanan yang dilarang, ya ada makanan dilarang dan diharamkan gitu untuk dikonsumsi. Begitupun akomodasinya. Iya. Kalau orang Islam dapat suatu akomodasi atau penginapan yang sifatnya apa istilahnya ya bebas, kan akhirnya Muslim friendly atau wisatawan halal itu tidak nyaman bagi dia. Iya. Apalagi kalau bawa keluarga misalnya, kan tanda kutip kita biasa dilihat atau tahu bahwa biasa kan ada penginapan atau hotel yang bebas-bebas saja orang masuk dalam situ. Iya. Dan alhamdulillah udah berapa ya 2-3 tahun terakhir kita sudah mendapatkan akomodasi halal, akomodasi Muslim friendly di beberapa kota besar di Indonesia. Contohnya Pak, kota apa saja? Contohnya di Jogja. Itu sudah diakui Pak ya? Di Jogja itu ada 1-2 hotel, tapi yang saya kenal itu Hotel Unisi namanya. Ya, itu hotelnya dia hotel syariah. Hotel syariah konsepnya. Iya, jadi itu tujuannya juga ke arah sana Pak ya. Ada lagi Pak, mungkin daerah mana lagi? Kalau di Jakarta namanya Hotel Sofyan. Di sana juga ada. Di sana juga ada. Jadi untuk wisatawan atau Muslim friendly, khususnya wisatawan yang berjalan atau berkunjung ke suatu kota, misalnya Jakarta atau Jogja, memang dia mau bawa keluarganya, udah jelas. Saya menginap di hotel ini. Artinya di hotel itu sudah jelas ya, bahwa tidak ada hal atau tidak ada pantangan bagi Muslim. Oh iya, oke. Kan biasa orang itu mencarinya, mohon maaf ini Pak Suryadi, kalau orang biasa bilang mau Kak saya tempat yang nyaman, mau Kak saya makananku yang halal, ya biasa ada yang begitu Pak. Nah setiap kota di Indonesia ada Pak untuk tempat atau hotel yang disiapkan tersebut. Iya, artinya bukan di setiap, bahkan diwajibkan sekarang. Oh diwajibkan Pak ya. Diwajibkan untuk semua industri, baik jasa dalam bentuk akomodasi maupun restoran atau rumah makan yang menyediakan fasilitas makan dan minum, itu bersertifikat halal. Iya. Jadi selain bersertifikat halal, ada tandanya, ada sign-nya di restoran itu. Jadi kalau kita masuk, kalau kita lihat ada logo halalnya, berarti ya halal sudah. Jadi kalau ada restoran misalnya atau rumah makan, kedai, tidak mampu dia tampilkan logo halal di outletnya atau di tempatnya, perlu kita pertanyakan. Iya. Gitu. Seperti itu ya. Karena memang Pak, beberapa daerah ya kita tidak pungkiri itu memang ada yang tidak, mohon maaf ini kayak Toraja. Itu kan mereka rata-rata adalah non muslim ya Pak ya. Mayoritas mereka non muslim. Nah bagaimana daerah tersebut? Kita kan muslim kadang-kadang ya mohon maaf, saya pernah ke Toraja, kita masak sendiri Pak. Agak sedikit rempong dalam hal ini. Nah apakah dari sana itu ada juga tempat yang mewakili untuk syariah itu sendiri atau pariwisata syariah? Di Toraja ya. Iya. Itu sekarang sudah ada, jadi akan kelihatan resto atau hotel yang boleh dikunjungi atau boleh digunakan sebagai Muslim friendly atau untuk tamu wisatawan halal, karena dia punya sertifikat halalnya, ada logonya. Jadi kalau ada teman-teman mengatakan rempong sekarang kalau ke Toraja, ndak rempong sekarang. Iya gitu. Karena biasanya kenapa bilang rempong, kita masak sendiri, takutnya kita mau pergi makan di resto atau tempat makan itu ya yang saya tadi bilang ada non muslimnya di sana mayoritas. Jadi alhamdulillah kalau sudah ada Pak ya. Sudah ada semua. Jadi di Sulawesi Selatan datang ke Sulsel, khususnya Kota Toraja dan Kota Makassar, semua rumah makan rata-rata
sudah memiliki sertifikat halal. Alhamdulillah. Iya, Oke. halal. Pak, kalau dalam travel perjalanan yang ada saat ini, biro perjalanan saat ini, mereka juga menawarkan kepada para wisatawan lokal mungkin yang ingin berkunjung, terutama Muslim itu terkait dengan inilah tempat-tempat yang bisa ditempati begitu. Berkaitan dengan biro perjalanan, itu mereka kan atau teman-teman itu sifatnya dia umum ya. Jadi untuk paket-paket seperti itu by request. Oh, by request. Iya, by request. Ya, permintaan gitu Pak ya. Permintaan tamu ya. Tapi tidak sedikit permintaan tamu yang ingin berkunjung, contoh tadi Ibu katakan mau ke Toraja. Iya. Itu yang paling dia garis bawahi. Pak, tolong rumah makannya ya atau restorannya yang halal. Iya. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. By request. Iya. Tapi ya tanda kutip juga ada juga yang tidak, tapi setibanya di sana baru dia komplain. Iya. Pak, jangan makan di sini. Ya. Kan biasa teman-teman traveling itu jarang yang tanyakan tentang agamamu apa sebelum berangkat. Iya, betul. Kecuali travel umrah kan. Pengecualian itu Pak ya. Betul. Karena itu otomatis dia sudah labelnya halal lah itu ya. Oke. Lalu jadi biasanya permasalahannya seperti itu Pak. Kaget saat di tempat. Iya, kaget saat di tempat atau kaget pada saat sudah tiba di Toraja, khususnya mungkin pada saat tiba di Rantai Pao, dia melihat beberapa ada yang aktivitas masyarakat yang tidak sesuai dengan syariah. Ya inilah Toraja. Inilah budaya kita, budaya Indonesia kan. Ini budaya kita artinya. Nah disitulah jadi tantangan berat untuk Muslim friendly dalam hal ini. Memang harus dibatasi dan memang harus diberi sign. Harus ada tanda terhadap akomodasi atau restoran, rumah makan yang kami dan kita sepakat sudah bersertifikat halal gitu, sehingga mudah-mudah jadi sasaran atau tujuan untuk biro-biro perjalanan ke depannya. Iya, tidak dipungkiri Pak, biasa kan kalau para turis mancanegara mungkin suka Pak ya, kalau ini adat istiadat di Toraja itu dipamerkan. Jadi mungkin kalau mereka sih aman-aman saja, tidak kayak kita yang syariah ini. Ya memang punya permasalahan sangat banyak begitu, dari makan, dari tradisi, juga dari budaya yang ada di Toraja. Mereka ya seperti itu, di jalan pun kita bisa menemukan ya makanan yang tidak sesuai dengan Muslim yang ada itu dijual di pasaran gitu Pak. Sudah dijelaskan biasa Pak kepada mereka umpama ya syariah itu seperti ini travelnya, terus kalau yang di Toraja itu seperti ini, biasa dijelaskan seperti itu Pak. Iya, kita jelaskan dan rata-rata memang visitor yang datang ke Toraja itu memang mau melihat kultur, memang mau lihat budaya. Betul. Mau lihat budaya. Saya mau lihat budaya. Saya mau lihat keragaman. Tetapi saya tidak bisa konsumsi kalau tidak halal. Nah, itu ya. Jadi memang di dunia industri pariwisata ini memang banyak unsur, banyak elemen yang terkait ya, banyak stakeholder yang kita libatkan sehingga semua masyarakat UMKM bisa terlibat. Jadi mungkin lebih kepada aturan atau regulasi yang dibuat nanti oleh pemerintah, tapi sudah pada tahu semua bahwa seperti ini. Yang mau kait Muslim friendly, ayo restorannya harus halal. Yang mau dapat hunian Muslim, ayo hotelnya harus halal, ya, seperti itu. Seperti itu Pak. Nah Pak, kalau bicara tentang elemen-elemen yang ada di masyarakat, ya tadi kita mengatakan bahwa budaya, kulturnya yang ada di sana, beberapa daerah pasti kayak semacam mungkin cuaca kadang-kadang itu tidak bersahabat. Nah ini elemen-elemen ini semua dijelaskan atau apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat kalau kita ingin berwisata syariah itu sendiri dengan keadaan cuaca dan lain sebagainya? Tetap kami memberikan gambaran awal khususnya di biro ya. Bahwa kondisi mulai dari jarak perjalanan aja, waktu tempuh dari bandara ya ke Toraja itu udah dijelaskan. Kemudian suhu pada waktu tertentu akan kita sampaikan. Kemudian jenis makanan yang akan kami sajikan. Kemudian dia nginapnya di hotel mana. Nah, seperti itu. Jadi memang kadang kami
sudah tentukan bahwa makan malamnya itu di mana, karena makan malam itu pas waktunya maghrib dan isya. Jadi kami pilih tempat rumah makan atau resto yang memiliki musola. Paling tidak ada tempat ibadahnya. Iya benar. Iya. Karena kan mohon maaf nih Pak Suryadi, kan orang biasa sholatnya on time. Iya. Ada mungkin yang masih bisa sebentar. Tapi kalau orang yang on time memang harus begitu Pak ya, harus musola ada ya, betul ya. Iya, sebenarnya on time juga kan fleksibel dalam agama Islam. Iya. Tapi dalam waktu konsep salat itu kan bisa dijamak. Betul. Hanya persoalannya biasa investor restoran yang bagus restorannya tapi tidak ada musolanya. Oh, ada begitu Pak. Ada, enak makanannya tapi tidak tempat wudunya. Ya, jadi itu semua yang elemen-elemen yang dibutuhkan dalam industri pariwisata syariah itu. Ada beberapa tempat Pak yang ditemukan selama ini. Mungkin tidak perlu hotelnya lah, paling tidak tempat yang pernah Bapak pengalaman melihat ada hotel yang tidak menyediakan musola dan lain sebagainya. Iya, ada beberapa tapi tidak bisa kami sebutkan. Iya, betul. Ya. Ada memang Pak ya. Ada. Iya, bahkan kafe juga mungkin ada yang tidak menyediakan tempat sholat itu. Ada. Dan memang pada umumnya. Pada umumnya. Iya. Padahal sebenarnya kalau di kafe atau di resto kita mau berlama-lama, nongkrong, cerita, bersilaturahmi dengan orang-orang terdekat. Betul. Jadi kadang kita mau bikin lama tamu untuk nikmati makannya, nikmati nyamannya, tapi gelisah belum Pak sholat, belum pas sholat maghrib, belum pas sholat isya gitu. Iya, betul. Iya. Jadi ini sebenarnya Pak, apa yang perlu dilakukan nih sebenarnya untuk membuat pariwisata syariah itu lebih diminati begitu. Walaupun mungkin sudah diminati, tapi lebih diminati dengan adanya fasilitas-fasilitas yang disiapkan. Kembali kepada kerjasama kita semuanya, baik dari pemerintah, industri maupun pelaku usaha itu sendiri. Bagaimana melihat hal itu Pak sekarang? Lebih kepada belum maksimal ya. Belum maksimal. Belum maksimal, tetapi mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik, akan lebih baik. Dalam hal bahwa semua rumah makan yang ada, khususnya kita berbicara Toraja aja dulu ya. Oke, karena kita lingkupnya Sulawesi Selatan ini Pak ya. Karena lebih disoroti ke sana gitu. Budayanya bagus, tradisinya bagus. Iya. Sama misalnya contoh kalau kita mau ke negeri di atas awan kan. Iya, Buntu Burake. Buntu Burake lain, Buntu Burake kan yang Lolai Muhammad. Lolai, iya, oke. Lolai atau Totombe ya. Iya. Orang kadang di sana mau tunggu sunrise. Iya. Tapi yang saya alami di mana ke salat subuh? Nggak ada Pak. Gitu. Nggak ada Pak. Jadi karena camping di sana yang lebih banyak ya. Kalau kita lihat kalau menikmati sunrise di sana kan harus sebelum subuh sudah. Salat subuh dulu Pak, di rumah biasa hotel baru ke sana. Iya. Kalau mau lebih nyaman kan harus salat subuh di atas. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah ada musola juga disiapkan. Oh, sudah ada Pak. Alhamdulillah. Oke. Hanya dikelola oleh kalau masyarakat sendiri, tapi di situ namanya keunikan dan muncul namanya moderasi beragama kita, ya, yang non Muslim menyediakan rumah ibadah buat kita. Alhamdulillah, itulah bentuk salah satu implementasi daripada moderasi beragama, saling menghargai. Dia butuh tamu datang ke atas ke Totombe atau lain supaya mereka tamunya cepat dapat. Dia siapkan musola untuk orang-orang Muslim yang berkunjung ke negeri di atas awan itu. Iya, karena kalau memang dilihat Lolai itu cukup sempit juga Pak kawasannya. Hanya memang di sana ada resto, ada tempat untuk kita bisa bersantai. Tapi itu yang tadi Bapak bilang, kita tidak mendapatkan fasilitas atau tempat untuk beribadah, apalagi Muslim gitu ya. Ya, jadi memang sudah ada, alhamdulillah. Sudah ada, alhamdulillah. Kapan Pak terakhir Bapak pergi nih untuk melihat hal tersebut atau cerita dari teman? Saya Januari tahun ini. Oh, aduh berarti saya ketinggalan. Saya sudah berapa tahun? 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, 3 tahun yang lalu. Januari tahun ini. Alhamdulillah. Saya akan mengecek itu kayaknya. Kita harus ke Toraja ini. Harus ke Toraja lagi. Atau tantangan buat pariwisata halal itu adanya memang di Toraja gitu. Jadi kalau yang konsep pariwisata syariah di Sulawesi Selatan, kalau misalnya ke Bulukumba Bira, Iya, ada. Ya, karena memang daerahnya sudah aman gitu. Iya, rata-rata Muslim yang mayoritas ya. Kalau yang ke Toraja atau ke area Sulawesi Barat ya sedikit memang harus kita
sama-sama kerjasama itu, sama-sama bekerja untuk memberikan perasaan aman nyaman bagi wisatawan muslim. Oke. Kita akan lanjutkan lagi Pak nanti kebersamaan kita untuk berbincang tentang pariwisata syariah. Sesaat lagi kita jedah dulu satu lagu berikut.
Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya. Hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, kita masih bersama di pagi hari ini masih tentang pariwisata syariah yang mungkin asing di telinga sahabat budaya. Boleh langsung bertanya di Facebook kami atau di telepon kami 0811 400 9250. Pagi hari ini ada Pak Suryadi yang akan menjawab apa yang sahabat budaya ingin ketahui tentang bagaimana pariwisata syariah itu sendiri. Nah, Pak Suryadi, ini kembali lagi kita bicara tentang syariah itu sendiri. Boleh ditahu Pak Suryadi, ini asosiasi dari ahli sendiri terkait dengan pariwisata syariah. Apakah juga perannya masuk ke dalam pariwisata syariah ini sudah digencar-gencarkan? Ayo gaungkan pariwisata syariah ini sendiri. Baik Bu, untuk di ahli kami memang menjadikan sebagai salah satu program kerja kita untuk menggaungkan atau membudayakan ke masyarakat pariwisata tentang pariwisata syariah. Jadi bagaimana semua unsur atau stakeholder yang berhubungan dengan industri pariwisata, ayo saling mendukung bagaimana memajukan tentang pariwisata syariah itu sendiri. Gitu. Baik, Pak, kalau sekolah, ini kan kalau kita bicara tentang harus gencar-gencarnya kita mempromosikan pariwisata syariah sendiri. Ini beberapa fakultas atau daerah yang sudah mengajarkan tentang pariwisata syariah itu atau mengenalkan kepada mereka pariwisata syariah. Tentang sekolah atau program studi. Pariwisata syariah itu kalau di Sulawesi Selatan baru satu, baru cuma di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Ya, di Kota Makassar belum ada. Belum ya? Iya, kalau di Makassar kan politekniknya. Tapi kalau khusus berbicara atau studi tentang pariwisata syariah, adanya di Parepare. Kebetulan Parepare itu kampus yang kedua yang membuka jurusan ini. Kenapa sedikit, Pak? Yang pertama itu kampus UIN Mataram, pertamanya di Mataram dibuka. Mataram yang kita kenal dengan Pulau Seribu Masjid, ya. Oh iya. Nah, itu Mataram. Kemudian kami yang kedua di Parepare. Selanjutnya baru 6 setahu saya institusi di Indonesia yang punya program pariwisata syariah. 2 di Jawa dan 2 juga di Sumatera. Itu ya Pak ya. Iya. Selama ini Pak, kembali lagi kita mengenal pariwisata halal. Nah, apa sebenarnya perbedaan pariwisata halal dengan pariwisata syariah itu sendiri? Iya, Bonti. Baik. Jadi sebenarnya perbedaannya yang mendasar itu ya. Kalau pariwisata halal itu kurang lebih seperti brand. Oh iya. Seperti merek sesuatu atau dia bentuknya kayak sifat daripada aktivitas itu, ya, macam kayak mereknya. Merek ya. Iya. Tapi kalau dia syariahnya, itu mendalam, lebih kepada sistem, aturan atau hukum
tentang pariwisata syariah, pariwisata itu sendiri gitu. Kalau itu syariah Kalau ya. syariah itu mengajar hukumnya, kita diajari tentang regulasinya, kita diajari tentang aturannya, bla bla bla. Jadi tentang pariwisata itu bukan cuma berbicara jalan-jalan. Iya, betul. Ya, berbicara tentang mengelola keuangannya pariwisata itu masuk di syariahnya. Oh, kenapa? Penasaran saya. Iya, keuangan ini kan sangat mendasar sekali ya, Pak ya. Karena kita tahu kalau liburan tuh travel tuh tinggi-tinggi harganya. Iya. Kalau syariah bagaimana, Pak? Kalau syariah kalau memang tinggi harganya, penerbangan tinggi tonji juga. Oh, tinggi tonji juga, iya. Tapi lebih kepada cara pengelolaan keuangannya itu kepada syariah, ya. Ya gitu. Jadi pengelolaannya mungkin ya contoh konkretnya mungkin kami tidak menggunakan bank konvensional. Kami menggunakan BSI misalnya untuk cash flow daripada usaha itu sendiri. Aduh, kalau BSI RRI sudah ya kayaknya. Kita terima penelpon dulu, Pak. Baik. Baik, ada penelpon. Assalamualaikum. Iya, terputus. Baik, dicoba lagi ya. Mungkin ada yang mau tanya tentang bagaimana pariwisata syariah. Sahabat budaya di Facebook kami juga ada. Nanti kita akan membacakan komentarnya di pagi hari ini. Yang mau berkomentar, saya akan bacakan komentarnya. Oke, tadi Bapak bilang bahwa kita lebih ke bank-bank yang bersyariah begitu ya, atau syariah labelnya. Nah, boleh Pak lagi apa yang mungkin perbedaan tadi syariah lagi ini termasuk keuangannya, ada lagi Pak mungkin? Kalau di biro mungkin lebih kepada sistem pembayarannya ya, mungkin sistem pembayarannya atau perlakuan terhadap tamu gitu. Iya. Ya, artinya kan biasa ada yang harus begini, harus begitu. Tapi dalam konsep syariah itu lebih kepada banyak kebijakan. Lebih kepada sesuatu halal itu kalau sama-sama senang, sama-sama suka. Tidak lebih kepada aturan rate yang harus digunakan gitu. Lebih kepada saya lebih memberikan contoh bahwa lebih banyak kebijaksanaan dalam konsep syariah. Lebih banyak kebijaksanaan konsep syariah artinya lebih banyak kenyamanan. Tidak harus terikat dengan aturan yang harus berbicara tentang sekian rupiah atau sekian dolar, enggak. Ya, lebih kepada Anda nyaman, Anda halal, ayo Anda bayar berapa gitu. Untung-untung kadang kita mendapatkan bayaran yang lebih. Harapnya gitu? Harapnya dapat 2, ternyata dikasih 5. Oh, alhamdulillah. Iya, biasanya dalam seperti itu. Artinya mungkin dalam konteks pemberian tips ya. Iya. Lebih lanjut seperti itu. Jadi bagaimana cara kita melayani saja gitu. Begitu Pak ya. Bagaimana cara kita melayani. Jadi ada guide juga disiapkan oleh pariwisata syariah itu sendiri. Iya, berkaitan dengan guide pariwisata syariah untuk sistem sertifikasi. Kebetulan saya di bagian sertifikasi ahli. Ketua bidang pelatihan dan sertifikasi di ahli. Belum ada dalam draft atau nomor semacam lisensi yang mengatur tentang guide syariah. Yang ada cuma tour guide umum. Tour guide umum. Jadi di tour guide umum ini yang lebih kepada kita mengadakan pelatihan. Jadi tour guide umum yang kami himpun nantinya juga akan kami berikan pelatihan tentang syariah. Ya, contoh misalnya pariwisata syariah kita bawa, setiap kita membuka kalimat tidak pernah kita dengan salam. Selamat pagi Ji, selamat sore Bapak Ibu. Iya. Karena itu menurut kebiasaan guide, menurut kebiasaan pemandu. Tidak memulai dengan kata assalamualaikum gitu. Ya, tidak ada kata alhamdulillah. Kita udah tiba dengan selamat di hotel. Ya. Silakan Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya begitu. Jadi sesuatu yang ada kena tapi tidak terlalu lebay juga bahwa harus Arab tidak. Jangan dikonotasikan bahwa pariwisata syariah itu adalah identik dengan Arab, tidak. Gitu.
begitu ya Pak. Iya. Jadi tadi mengatakan bahwa lebih ke timur begitu ya, ke arah timur begitu. Oke, baik. Pak, kalau kita umpama ya, kita kan juga salah satu adalah Muslim. Kita mau berkunjung ke daerah-daerah tadi yang non Muslim, mohon maaf ini kembali lagi bicara mengenai akomodasi dan lain sebagainya. Itu kan paling beradaptasi juga dengan daerah yang dikunjungi. Adakah biasanya kerjasama terjalin itu dengan daerah tersebut itu ada masalah begitu Pak? Dengan keuangan dan lain sebagainya, mungkin tempatnya sejauh ini ya Pak ya? Sejauh ini tidak pernah. Ya. Hanya lebih kepada mungkin kurang pemahaman atau kurang informasi, karena umumnya pariwisata di birokrasi daerah itu, di pemerintah khususnya, yang dia kenal cuma pariwisata saja. Iya, benar. Iya. Tantangannya ini Pak ya, tantangannya ini ya. Sebelum masuk ke tantangannya Bu, mengenal kata pariwisata syariah itu baru dia mereka dengar. Iya, benar. Saya juga baru nih. Pariwisata syariah gitu kan. Iya. Pariwisata syariah. Kadang juga dengan halal tourism atau pariwisata halal, mereka nggak tahu apa sih pariwisata halal gitu. Ya, tapi sebenarnya kan itu ada merupakan program. Jadi lebih kepada memang harus kita sosialisasikan, karena merupakan visi misi juga daripada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendatangkan tamu dari Asia Timur Tengah. Ya, Asia Timur Tengah itu kan kita tahu marketnya Muslim semua. Iya, betul. Marketnya Muslim semua. Kenapa tamu-tamu Asia Timur Tengah itu banyak pilih ke Malaysia, bahkan banyak pilih ke Jepang, karena mereka sudah siap dengan pariwisata syariahnya. Ya, 2 minggu lalu saya ngikuti Lokakarya yang dilaksanakan Universitas Islam Bandung. Iya. Itu ada salah satu pembicaranya dari Jepang. Iya. Pelaku dan pemerhati pariwisata. Yang saya tangkap di sini, di Jepang itu industri pariwisata, hotel dan restoran seperti lampu merah. Maksudnya Pak? Dia punya sign itu ada logonya warna merah. Dia paparkan begitu, ada logonya warna merah, ada logonya warna kuning, ada logonya warna hijau. Maksudnya? Kalau logonya warna hijau itu halal tempatnya. Oh, jadi Jepang sudah juga? Jepang sudah lakukan itu. Oke. Jadi Jepang saja siap dan menerima wisatawan halal, menerima wisatawan Muslim dengan cara seperti itu. Kalau dia sign-nya kuning, hati-hati kok. Saya tidak bilang halal, saya tidak bilang tidak bisa. Kayak lampu traffic light kayak lampu merah. Traffic light yang di jalan gitu lah ya. Oke. Kalau lampu merah memang khusus untuk Muslim, dan memang ada edarannya, ada selebarannya untuk Muslim friendly atau wisatawan Muslim. Begitu tiba di bandara, maksudnya. Iya. Sign ini maksudnya seperti ini. Oh, ada papan bicara langsung Pak ya? Ada papan bicaranya. Jadi sesuatu artinya yang saya tangkap. Saudara kita di Jepang sudah mampu melakukan seperti itu, kenapa kita tidak? Why not kita? Iya, karena kan pasti kita juga dari Indonesia mau ke sana begitu Pak ya. Tidak dipungkiri itu, mau pakai kimono. Bahkan pakai kimono berbusana Muslim ada dia siapkan. Sudah Pak? Ada. Ada dia siapkan. Jadi intinya mereka siap menerima wisatawan Muslim. Oh iya. Iya, itu yang saya tangkap. Tapi kayaknya orang Jepang jarang kesini deh ke Indonesia. Menurut Bapak, apakah mereka juga salah satu ingin menarik perhatian? Perbedaannya nih Pak ya. Kita Indonesia mungkin dari luar ya fine-fine aja atau baik-baik saja dengan wisata syariah atau pariwisata syariah. Kalau mereka juga mencari seperti itu Pak. Ada juga Muslim dari Jepang. Kalau kita melihat wisatawan Jepang itu memang cukup banyak juga, tapi memang banyak. Memang kita melihatnya, kalau mau lihat fisiknya, memang adanya di Bali gitu. Kebanyakan Pak ya. Kebanyakan mereka first destination itu ke Bali. Ya, jadi memang di Bali yang merupakan tujuan mereka. Nah harapannya kita kan seperti itu, tapi
lain konteks dan konsepnya ya. Maunya juga ke Sulawesi Selatan lah Pak ya. Iya, paling tidak ya. Iya. Paling tidak ke Kota Makassar. Iya, oke, baik. Makassar paling kalau begitu. Iya. Oke. Makassar kota enak dikunjungi, bukan kota makan enak, kota enak dikunjungi. Oh, mungkin ada tambahan. Iya, oke. Ikonnya itu ya. Bukan makan enak saja, tapi enak dikunjungi. Oke. Kenapa bisa bicara seperti itu Pak? Artinya Enak kalau dikunjungi. Enak dikunjungi berarti enak tidurnya, enak makannya, enak tempatnya, enak kotanya, kan ada semua di situ kalau enak dikunjungi. Ya, aman dari aman. sisi kejahatan maksudnya ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Karena kan biasa wisatawan tuh malam-malam lapar Kak, dia mau Kak jalan-jalan. Nah, ini dari sisi ini yang juga harus diperhatikan mungkin Pak ya. Kalau secara umum sih Makassar kita sudah aman. Ya. Artinya kalau mau jalan-jalan malam sudah aman. Ya, tinggal mungkin masih perlu ditingkatkan sign atau semacam lokalisasinya. Kalau mau makan di mana? Promonya begitu ya, promo dari Google mungkin begitu Pak ya. Itu yang perlu ya Pak ya. Itu yang perlu. Belum ada Pak saat ini kalau Bapak melihat dari sisi IT itu sendiri atau baru beberapa saja belum berkembang. Masih ada yang perlu ditingkatkan ya. Iya. Kalau eventnya kita sudah boleh dikata sudah go internasional memang. Ya. Tapi bagaimana mengimbangi event go internasional itu dengan fasilitas dan akomodasi yang go internasional juga di Makassar. Oh. Iya. Kenapa Bapak bicara begitu? Apa tantangan memang ada begitu untuk hal ini atau ada yang didapatkan mungkin di lapangan? Iya. Iya, artinya kita akan mengulik ini. Iya. Tidak akan mengarah ke sana, tapi saya mendapatkan pengalaman bahwa kalau makan gitu jangan ada pengamen atau ada peminta-minta. Oh, maksudnya begitu. Siapkan space untuk pengamen, untuk musisi jalan. Ya, kenapa tidak bisa seperti Jogja? Ada venue-venue-nya, ada tempat-tempat space-nya, mereka nyanyi. Kak Maria Boro, itu mereka, khusus ya di sana Pak ya. Mereka memberikan bakatnya gitu. Pantai Losari mungkin salah satu ikon yang bisa dijadikan tempat tersebut Pak, menurut Bapak? Saya tidak pernah menyebut Pantai Losari, Anjungan Losari. Oh, Anjungan Losari, oke. Tidak mau Kak bohong-bohong sama tamu. Oh iya betul. Kalau bilang ke Pantai Losari, dari pantainya. Anjungan Losari. Siri-siri mungkin ya. Oke. Baik. Jadi yang ada itu Anjungan Losari. Ya. Atau Pantai Semenanjung CPI. Jadi ada Pantai Bosoanya, ada Pantai Merdekanya, ada akarenanya. Pokoknya ada semua pantai di situ. Oke, baiklah. Jadi bolehkah di sana menurut Bapak atau space-nya khusus di sana? Iya. Penertiban ini yang perlu ya maksudnya ya. Bagusnya kalau pernah ke Jimbaran di Bali. Belum pernah Pak jalan-jalan ke luar ini Pak. Kita Pantai Jimbaran kan itu penuh dengan makanan semua. Oh iya, kalau lihat-lihat di vlog-vlog iya. Oke. Kenapa tidak seperti Jimbaran? Iya. Kita punya pantai yang kita bisa atur seperti Jimbaran. Jadi orang tahu kalau mau makan ke sana. Mau makan ke sana. Kalau di Lemadukeleng misalnya di Makassar ya kalau lebih kepada kita adalah praktisi juga ya. Tempat parkirnya ndak ada. Nah di situ memang pusat makan ya. Ya artinya kalau konsep bus kita nggak bisa parkir. Konsep wisatawan harus berjalan kaki jauh untuk mendapatkan tempat makan itu. Maunya harus ada lobby khusus, parkir langsung turun tempatnya nyaman, begitu Pak ya? Salah satu fasilitas industri pariwisata yang merupakan parkir dulu. Areal parkir untuk kawasan fasilitas untuk resto dan rumah makan, itu yang utama. Ini lebih kepada penataan kota mungkin Pak ya, memang, kepada itu ya. Memang butuh tantangan untuk penataan kedepannya, tetapi kapan kedepannya itu berakhir gitu. nanti dan seterusnya gitu kan. Ada yang menarik karena lebih kepada itu CPI kan sudah mulai
satu ikon yang bisa kita jual tentang konsep pariwisata syariah adalah CPI. Ya, bisa memberikan satu objek buatan salah satu yang megah, saya katakan rumah ibadah Muslim, masjid 99 kubah. 99 kubah. Gitu. Yang merupakan ikon Kota Makassar saat ini. Ya, ada mie yang bagus, ada mie yang tertib juga. Karena dulu itu mohon maaf parkirnya kita tidak berbayar, sekarang sudah berbayar untuk masuk ke beberapa resto yang ada. Harus toh memang berbayar. Karena siapa yang mau urus kebersihannya parkir kalau tidak berbayar? Nah itu dia. Itu harus berbayar. Jangan kita selalu meminta gratis memang. Ke dulu itu makanya saya bilang sekarang itu sudah berbayar, masuk per jam dan lain sebagainya. Walaupun mungkin dulu itu tertata memang rapi Pak. Hanya mungkin penempatan parkirnya itu yang kadang-kadang mungkin yang harus ini ya. Karena memang kan butuh SDM. Siapa mau bersihkan parkiran toh kalau tidak berbayar? Jadi harus memang dan itu harus dibayar juga tahu orangnya. Tidak gratis. Makanya harus. Jadi semua orang akan terdampak dengan industri pariwisata itu. Jadi bukan cuma sopir bus pariwisata, bukan cuma guide, bukan cuma travel. Saudara-saudara kita yang bersihkan jalan, penyapu jalan, kena dampaknya juga terhadap pariwisata. Jadi semakin banyak orang datang ke kota kita, semakin banyak ekonomi yang masuk ke kota kita dan semakin banyak orang berdampak terhadap ekonomi itu. Tidak dirasa Mi. Miki pamit. Perbincangan kita menarik sekali Pak. Tapi berhubung waktu, jadi mungkin apa harapan Bapak terhadap pariwisata syariah ini? Tantangannya juga tadi belum sedikitlah tantangan dan juga mungkin harapannya. Silakan Pak. Baik, kalau harapan kami baik dari ahli sebagai organisasi dan dari kampus sebagai akademisi, bagaimana output daripada mahasiswa adik-adik didik kita ini nanti ke depannya bisa mengisi ruang-ruang di industri pariwisata, khususnya mungkin di dalam birokrasi, bahwa pariwisata syariah itu cepat atau lambat akan menjadi ikon atau menjadi favorit nanti ke depannya. Dan harapannya ya mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini mungkin dapat menerima dengan baik, dapat bekerja sama dengan baik dan dapat menjadikan suatu visi misi ke depannya tentang pariwisata syariah itu. Baik, terima kasih Pak, menarik perbincangan kita tentang pariwisata syariah, tapi berhubung waktu juga memisahkan kita. Terima kasih banyak untuk Bapak Suryadi Kadir AMD Par SEMM. Beliau adalah Ketua Bidang Pelatihan dan Sertifikasi DPD Ahli Sulsel, juga dosen pariwisata syariah YIN Parepare. Terima kasih, sukses untuk aktivitasnya, sukses juga dengan pariwisata syariahnya Pak. Terima kasih Bu. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.